Cek 1, 2, 3. Oke, teman-teman, malam ini kita akan live lagi bahas latihan soal-soal UTBK ya. Hari ini kita bahas soal PK sama PM, teman-teman ya. Saya mix ya, kurang lebih nanti ada 10 soal. Oke, bagi teman-teman yang sudah masuk, jangan lupa di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain juga ikut bergabung. Oke. Yang sudah masuk boleh dicoba dulu soal yang nomor 1, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, ya. Silakan boleh dicoba dulu soal yang nomor 1. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Nanti kita bahas sambil menunggu teman-teman yang lainnya bergabung. Oke, teman-teman ya, kita tunggu teman-teman yang lain bergabung, nanti kita bahas soal yang nomor 1 ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman yang lain. Ini baru mulai live-nya, nanti kita bahas 2 materi, PK sama PM saya mix ya, kurang lebih nanti ada 20 soal teman-teman, 10 soal, sorry ya, kurang lebih nanti ada 10 soal. Hari ini kita bahas lebih fokus ke bangun datar ya. Jadi materi hari ini adalah bangun datar yang keluar di PK ya. 3 nomor keluar di PK, kemudian 4 nomor keluar di PM. Oke, jadi teman-teman yang sudah bergabung, silakan boleh dicoba dulu soal nomor 1 ya. Nanti 5.000 like kita bahas soal nomor 1. Saya kasih waktu 2 menit supaya teman-teman bisa menghitung waktunya ya. Nanti pas UTBK kira-kira waktu saya mengerjakan seberapa. Oke, saya kasih waktu 2 menit, yang lainnya coba dikerjakan ya. Ini saya ambil dari adaptasi soal asli UTBK tahun 2024. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya, apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Nanti 5.000 like kita bahas teman-teman ya. Oke, ada yang sudah ketemu yang D. Ada yang sudah ketemu D ya. Kita save dulu jawabannya. Ada lagi yang mau menjawab? Rp5.000 like nanti kita bahas soal yang nomor 1 ya teman-teman ya. Ini soal asli tapi saya ganti koordinatnya dan pertanyaannya saya ganti ya. Saya adaptasi. Ada yang ketemu EK, oke, 7. Yang ditanya itu ini ya, koordinat ini dicari dulu, R, S. Nah, jadi teman-teman harus bisa mencari koordinat D dulu, baru nanti bisa kejawab soal ini. Oke, ada yang E juga, 7. Ini materi apa? Itu bisa dilihat di judulnya ya. Sudah saya kasih judul ya, Kania. Ya, memang ini soal asli UTBK tahun lalu teman-teman ya, tapi saya ganti. Ini keluar di nomor 8, 9, 10. Ya, 3 nomor ya. Nanti saya kasih 3 nomor juga. Coba ini angkanya saya ganti. Itu bangun apa coba? Kak Kania, kira-kira itu bangun apa coba? Termasuk bangun ruang atau bangun datar? Ya, nanti ada PM-nya, santai saja ya. 6D, oke, kita save ya. Sulat dulu Kak, siap. Nah, bangun datar ya, bangun datar itu masuknya ke geometri. Oke ya, 5.000 like kita bahas sambil menunggu teman-teman yang baru bergabung mencoba mengerjakan. Jawabannya antara D sama E ya. Teman-teman banyak yang menjawab D sama E. PM-nya kapan? Nanti ada PM-nya ya. Kemarin sudah PM. Oke, ada lagi yang mau menjawab, kira-kira koordinat R sama S-nya apa?
R-nya berapa, S-nya berapa yang sudah ketemu? Ada yang A juga 3. Nah, ini macam-macam nih jawabannya ya. Paling banyak antara D sama E. Kira-kira R sama S-nya berapa? Itu yang paling penting, teman-teman. Oke, ada yang 5 ya. Nah, sudah kita bahas teman-teman ya. Kita bahas soal berikut ini. Jadi, teman-teman, sebelum saya bahas soal ini, teman-teman perhatikan ya. Teman-teman harus hafal rumus-rumus dari bangun datar ya. Kemarin banyak yang keluar, lingkaran, kemudian segitiga, jajar gencang, kemudian layang-layang ya. Trapesium. Nah, ini salah satu contoh dari trapesium, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas soal berikut ini. Nah, di sini diketahui bahwa luasnya adalah 64. Luas dari trapesium ya. Oke, sekarang kita bahas teman-teman ya. Nah, teman-teman kira-kira panjang dari A ke B itu berapa coba? Panjang dari A ke B berapa? Tak perbesar dulu ya. Ayo, ada yang tahu panjang dari A ke B? 6, betul ya, panjangnya adalah 6. Nah, ini berarti sisi atasnya dari trapesium 6. Ya, min 1 tambah 6 hasilnya 5. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman pengen mencari horizontal, itu perhatikan variabel X-nya, koordinat X-nya. Min 1 ke 5 itu ditambah 6. Ya, maka A-nya 6. Sekarang saya tanya, kira-kira tingginya berapa? Dari sini ke sini berapa? Ayo. Tinggi dari trapesium berapa? Nanti 10 soal ya. Ada PM-nya juga nanti. Saya tanya, kira-kira tingginya berapa? 8, 8, 8. Nah, mantap ya. Nah, kalau kalian mencari tinggi, itu yang dilihat koordinat dari Y-nya. Nah, dari 3 ke 11, ini kan jaraknya 8 ya. Oke, berarti tingginya kita tulis. Bentar, saya kasih garis bantu ya. Nah, seperti ini. Ketemulah tingginya adalah, sorry, saya ganti warna dulu. Tingginya 8. Nah, masalahnya kita belum tahu jaraknya dari sini ke sini. Ini yang kita cari dulu. B. B-nya ini kira-kira berapa? Ya, dengan memanfaatkan rumus luas dari trapesium. Nah, luas dari trapesium sama kaki ya ini ya, teman-teman ya. Luasnya adalah A tambah B per 2 kali tinggi. Ya, ternyata luasnya adalah 64. A-nya adalah 6, ditambah B-nya yang kita cari, tinggi trapesium adalah 8. Ini saya kurungi ya, biar nanti nggak dikali dulu. Oke, 8 bagi 2 ketemu 4. 6 tambah B kali 4 sama dengan 64. Nah, 4-nya pindah, berarti 6 ditambah B. 64 bagi 4 ketemu 16. Maka B-nya sama dengan 16 dikurangi 6, 10. Nah, ketemu B-nya 10. Ya, ketemu B-nya 10. B itu bawah ya, A itu bagian atas, B bagian bawah. Ini materi SMP sama SD ya. Kalau yang A, B itu ya rumus-rumus luas jajar genjang. Nah, sampai sini paham? Sampai sini paham untuk mencari B-nya? Paham? Sebelum saya lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, sekarang kita cari koordinat dari C sama D-nya. Oke, tak perbesar ya. Saya kasih garis bantu warna yang lain biar nggak sama. Oke, ini saya kasih huruf misalnya yang belum ada E ya. Ini E, yang ini F. Ini E, yang ini F. Nah, panjang EF berapa teman-teman? Saya tanya, panjang EF. Panjang EF berapa? Ayo. 8. Kok 8? 6 ya. Jadi panjang EF itu sama seperti ini. Nah ya, dari A ke B itu 6, berarti dari E ke F itu juga 6. Nah, hati-hati teman-teman ya, berarti panjangnya adalah 6 dari E ke F. Saya tanya sekarang, DF sama EC kan pasti panjangnya sama nih.
Ya, DF sama EC panjangnya sama, nggak mungkin nggak. Saya tanya sekarang, panjangnya EC berapa, DF berapa masing-masing? Ayo, 2 sama 2, betul ya, karena totalnya adalah 10. Yang ini 2, yang ini 2 ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena totalnya 10. Ya, karena ini 6, berarti ini 2, ini 2. Nah ya, oke. Sekarang kita cari koordinatnya dari titik D. Saya kasih warna merah ya. Nah, karena titik D itu sejajar, ya sejajar dengan titik C. Kalau sejajar itu berarti ketinggiannya sama, ya. Kalau sejajar ketinggiannya sama, berarti jelas koordinat Y-nya adalah 11. Nah, sudah ketemu 11. Sekarang kita perhatikan koordinat dari F ya. F itu kan min 1,11 ya. Perhatikan, saya perkecil dulu, tak taruh di sampingnya saja biar enak. Nah, teman-teman ya, saya ulangi dengan pelan-pelan ya. Karena F, jadi D, F, E, C, tingginya sama, berarti nanti koordinat Y-nya adalah 11 semua. Nah, karena A, ya titiknya sama dengan F, jarak vertikal, berarti nanti X-nya sama-sama min 1. Nah, sekarang teman-teman, kalau ke kanan itu dijumlah, kalau ke kiri dikurangi, ya. Min 1 digeser 2 ke kiri. Min 1 kurangi min 2, nah berarti min 3. Oke, berarti min 3,11. Maka dapat dipastikan, ya, min 3,11, R-nya adalah min 3, S-nya adalah 11. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya, pertinyiannya ya. 2R ditambah S. 2 kali min 3 ditambah 11. Min 6 ditambah 11 adalah ketemu 5 ya. Ternyata jawabannya adalah yang C. Begitu teman-teman, ini soal real ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak paham bangun datar, ya susah mengerjakan soal seperti ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tapi ini soalnya saya modifikasi ya teman-teman ya. Kalau yang soal aslinya khusus untuk yang les. Ya, untuk intinya harus hafal rumus luas. Ya, begitu. 6 dari mana, Kak? Oke ya. Saya ulas sebentar, teman-teman. Saya ulas dengan cepat ya. Jadi gini, teman-teman, kalau mencari jarak horizontal itu lihat koordinat X. Kalau mencari jarak vertikal yang dilihat adalah koordinat Y-nya. Oke, kita fokus ke sini. Nah, untuk mencari A dapat 6, A ke B kan jaraknya adalah horizontal, berarti dilihat koordinat X-nya, min 1 sama 5. Nah, jarak dari min 1 ke 5 itu jaraknya 6, berarti A-nya 6. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Les UTBK, lesnya berapa lama Kak? Lesnya 100 menit ya. 4 bulan lesnya, dari Januari, Februari, Maret ya. Yang gelombang 1 sudah penuh. Saya buka gelombang 2 yang baru. Ini baru 5 orang ya. Mulai lesnya pertama kali minggu depan ya. Seminggu 3 kali. Ini ya teman-teman ya, sebelum ke soal nomor 2, karena banyak yang tanya, saya kasih rinciannya sebentar saja. Nih ya, yang tanya-tanya les. Ini lesnya membahas full soal asli sama prediksi tahun 2025 ya. Oke, teman-teman, ada paket kelas sama paket privat. Saya bahas yang paket kelas dulu ya, biar cepat. Paket kelas itu biayanya 350.000 per bulan. Dapat 12 kali pertemuan ya. Nah, jadwalnya ini nanti berubah ya kayaknya. Kayaknya nanti Selasa, Jumat, Sabtu jamnya pakai yang jam ini, jam 7 sampai setengah 9 malam. Satu pertemuan durasinya 90 sampai 100 menit. Yang dibahas adalah soal asli 2024 sama prediksi. Semua subtes ada 7 ya. Nah, sebenarnya pendaftarannya saya akhiri 4 Januari. Cuma karena masih banyak yang berminat ya, saya akhiri sampai hari Senin ya. Hari Senin jam 7 malam batas pendaftarannya. Nah, dengan biaya 350.000 per bulan, teman-teman dapat apa saja? Dapat tadi les, kemudian soft file soal, video recording bagi yang ketinggalan ya. TO gratis selama 5 kali.
konsultasi jurusan dan analisis nilai rapot dengan aplikasi yang akurat. Yang tadi sore didemonstrasikan ya. Nah, untuk pendaftarannya bisa menghubungi WA ini. Ya. Oke, silakan boleh di screenshot 1, 2, 3. Yang gelombang 1 itu sudah penuh 20 orang, tapi yang gelombang 2 ini baru 5 orang. Jadi seperti privat teman-teman ya. Jadi kami dengan biaya seperti itu, isinya sangat berbobot dan kami menjaga kualitas lesnya. Jadi tidak banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak seperti live TikTok, ya kan sama aja ya teman-teman ya. Daripada teman-teman ikut yang 50 orang sampai 60 orang ya percuma, mending ikut live TikTok gitu. Ya. Jadi kami batasi maksimal 20 orang, ini yang gelombang 2 baru 5 orang, yang gelombang 1 sudah penuh. Oke, silakan boleh screenshot 1, 2, 3. Kita lanjut soal yang nomor 2. Nah, silakan ya soal nomor 2, masih sama seperti yang tadi. Ya, saya kasih waktu 2 menit, tapi pertanyaannya diganti. Tadi kan sudah ketemu ya dari soal nomor 1, ini saya bantu. Tadi yang ini adalah min 3. Sebentar. Min 3,11 dari soal yang nomor 1 ya. Yang ini tadi yang C ya, 7,11. Saya kasih garis bantu dulu. Nah, seperti ini. Ini 6. Tadi tingginya 8. Yang ini 2. Ini 2. Yang ini 6. Oke, ada yang B, ada yang C. Yang 350.000 12 kali pertemuan, seminggu 3 kali pertemuan, ya. Seminggu 3 kali. Ada yang D juga, 12 akar 2. Oke, 10.000 like kita bahas teman-teman ya. Jadi kita saling simbiosis mutualisme, teman-teman saya kasih ilmu gratis ya, yang mirip soal asli. Teman-teman bantu like sampai 10.000 kita bahas. Yang teman-teman yang tidak mengerjakan ya, bisa membantu like tap-tap layar ya. Ya, nanti di-upload di YouTube, tenang saja ya. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan pembahasannya atau yang masih bingung, nanti bisa diputar ulang ya. Saya upload di YouTube malam ini langsung. Macam-macam antara B, C, D ya teman-teman ya. Jawabannya antara B, C, D. Yang ditanya adalah jarak dari A ke C. Oke, sama-sama ya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang merasa kurang mampu secara finansial, bisa lihat live saja ya. Oke, waktu sudah habis dan like-nya sudah 10.000 kita bahas. Nah, teman-teman, saya bantu ya. Yang ditanyakan A ke C, saya kasih warna yang lain biar warna-warni ya. Pembahasannya enak kalau warna-warni. Dari A ke C saya tarik garis lurus. Nah, dari sini ke sini saya tarik garis lurus. Nah, ini jadinya segitiga siku-siku ya teman-teman ya, siku-siku di sini. Oke, misalnya ini saya kasih keterangan huruf E. Nah, ini huruf E. Saya tanya teman-teman, dari A ke E, itu panjangnya berapa? Ayo. Dari A ke E panjangnya berapa? Ini sebenarnya gambarnya kurang tepat ya. Tadi agak menceng ya. Sebenarnya gambarnya agak rapat tadi. 8 betul ya. Kenapa bisa 8? Karena ini 6. Nah, ini kan 2, berarti ini juga 2. Nah, 6 ditambah 2 berarti panjangnya 8. Gitu aja. Ya. Dan panjang C ke E itu sama seperti panjang dari sini ke sini. Karena ini 8, ini juga 8. Ya. Oke, berarti ini 8, yang ini 2. Nah, kalau saya ambil segitiganya, saya gambar ulang, tak taruh sini. Ini ya, sebenarnya segitiganya seperti ini, karena tadi saya gambarnya kurang tepat, ya apa-apa. Oke, berarti yang ini panjangnya, A ke E adalah 8, E ke C adalah 8. Nah, yang ditanya adalah AC. Nah, teman-teman, kalau kemarin ikut live saya, kalau panjang sisinya sama,
Itu langsung pakai rumus cepat ya. S akar 2. Nah, karena sisinya adalah 8, berarti panjang dari AC adalah 8 akar 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Yang C sama D masih kurang tepat. Panjang sisinya dari mana, Kak? Oke, saya review ulang ya. Dari A ke B, tadi kan 6 ya. Berdasarkan soal di nomor 1 sudah kita cari. Oke, panjang dari sini ke sini itu 2. Tadi sudah dijelaskan di nomor 1. Nah, karena ini 2, berarti ini juga 2. Maka total dari A ke E, 6 ditambah 2, ketemulah 8. Nah, AE-nya 8. Yang ini 8, otomatis yang ini 8. Nah, ketemulah 8. Karena panjang sisinya sama, langsung pakai rumus diagonal sisi persegi. Ya, S akar 2, 8 akar 2. Begitu. Nah, nanti kalau ikut les itu lebih saya jelaskan dari dasarnya ya. Bahkan rumusnya saya tuliskan semua. Begitu. Sampai sini paham? Paham apa mubeng? Mudeng apa mubeng, teman-teman? Saya yakin penjelasannya sudah rinci ya. Paham, paham, paham. Paham ya? Oke, kita next soal berikutnya. Sebentar saya minum dulu ya, teman-teman ya. Haus. Ngomong terus itu haus. Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 3. Silakan saya kasih waktu 3 menit. Saya tak ngambil minum dulu, teman-teman mencoba mengerjakan. Ya. Nanti 20.000 like kita bahas soal nomor 3. Ya, kita saling simbiosis mutualisme ya. Oke, sebentar saya tak ngambil minum. Oke ya, jadi hari ini kita bahas 2 materi PK sama PM khusus bangun datar. 20.000 like kita bahas ya. Ini ada kaitannya dengan mencari persamaan garis lurus. Nggak paham soalnya? Oke. Kalau nggak paham, bantu tap-tap layarnya biar cepat mencapai 20.000 like. Yang sudah paham boleh mengerjakan ya. Ini soal nomor 10 kalau di UTBK asli ya. Kategorinya sedang soal ini. Ikut belajar Pak? Oke siap Pak Yanto ya. Bisa. Pak Yanto kayaknya guru ya. Boleh ya, kita nanti sharing ya. Sama-sama belajar. Thank you Kak Orange Juice ya. Oke. Udah Bang. Tinggal dikit lagi 20.000 like teman-teman ya. Nanti langsung kita bahas. Ini belum ada yang menjawab nih soal nomor 3. Yo, yang jago matematika boleh nih. Ah, bener gak sih Min? F asal tebak gak tuh? Kayaknya F asal tebak ya. Coba nanti betul atau enggak ya kita cek ya. Materi apa ini masuknya Bang? Materi geometri ya. Geometri itu titik, garis, ya, sudut, bangun datar, bangun ruang. Persamaan garis salah satunya. Nembak B. Oke, sudah selesai ya. Bentar ngitung dulu. Oke, nanti Kak Deka nanti perhatikan sambil mengerjakan, perhatikan ya. Kita bahas teman-teman. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa koordinat C 7,11 ya di nomor 1. Koordinat D adalah min 3,11. Ya, jangan tanya lagi dapat dari mana. Dapat dari soal nomor 1. Nih ya, tadi nomor 1 sudah dicari ya. Min 3,11 sama 7,11. Nih. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada syarat yang harus terpenuhi, teman-teman. Teman-teman harus paham persamaan garis. Ya. Oke, persamaan garis. Kalau garisnya sejajar, di sini kan ada kalimat menyatakan bahwa sejajar.
ya. Jadi garis M ini, garis K ini itu sejajar dengan garis DA. Kalau sejajar itu berarti kemiringannya sama. Nah, ini kemiringannya sama. Ya, kemiringan dinamakan gradien. Nah, kalau sejajar itu rumus khususnya apa, teman-teman? Gradiennya gimana kalau sejajar? Ada yang ingat? M-nya sama, betul ya. Berarti nanti M1 sama dengan M2. Nah, M1-nya adalah garis AD, M2-nya adalah garis K. Oke, sekarang kita cari dulu gradien atau kemiringan dari garis AD. Kalau ada dua titik, itu kan ada dua titik ya, garis D ya. Ini ngasih Y-nya terserah. Teman-teman boleh bolak-balik. Misalnya ini X1, Y1, yang ini X2, Y2. Dibolak-balik nggak masalah. Nah, cara mencari gradien, kalau ada dua titik, ingat-ingat ya teman-teman ya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya. Oke, Y2-nya adalah 11, dikurangi Y1-nya adalah 3, per X2-nya min 3, dikurangi X1-nya min 1. Nah, coba dihitung gradiennya berapa, teman-teman ya. Biar kita sama-sama belajar ya. Coba dihitung, ayo dihitung. Gradiennya berapa? Kadang-kadang teman-teman ada yang kesusahan mengerjakan ini. Min tuh bingung kadang-kadang. Min 4. 4 apa min 4? Min 4 ya teman-teman ya. Nah kan tadi saya bilang ya pasti ada yang tidak bisa. 11 kurangi 3 itu 8. Nah teman-teman perhatikan ya. Min sama min itu jadinya plus 1. Ya min 3 ditambah 1 ketemu min 2. Nah 8 dibagi min 2 ketemu negatif 4. Nah berdasarkan teori dari sejajar, gradiennya itu sama. Ya. Maka gradien dari garis K sama dengan gradiennya AD, yaitu negatif 4. Nah, gradiennya sudah ketemu. Garis K melalui titik C, 7,11. X1, Y1. Nah, kalau ada garis melalui suatu titik dan memiliki gradien, maka rumus utamanya, ini SMP ada ya teman-teman ya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ya, harus dihafalkan. Ini keluar kemarin di soal asli ya. Nah, kalau nggak hafal ya teman-teman bengong ya, ngitung kancing ya. Jawabnya ngawur ya. Oke, sekarang kita kerjakan rumusnya. Y min Y1-nya adalah 11, gradiennya negatif. Halo, cek. Masih nge-lag gak? Sudah aman? Oke, sebentar ya teman-teman, sebentar. Cek 1, 2, 3. Sudah aman suaranya? Halo. Masih kemesek atau masih lag? Oke, aman ya. Oke, teman-teman sampai sini paham soal nomor 3 atau ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, ini soal bonus sebenarnya. Teman-teman kalau bisa mengerjakan 3 nomor ini nomor 8, 9, 10. Nah, jelas poinnya sudah lumayan tuh, 3 nomor betul. Ulang penyelesaiannya, Kak. Oke, saya ulang penyelesaiannya ya. Teman-teman yang sudah paham sabar, kita belajar bareng-bareng ya. Biar sama-sama paham. Kan kita ketahui gradien dari AD kan negatif 4. Karena sejajar berarti sama.
MK sama dengan juga negatif 4. Nah, tadi melalui titik 7,11. Ya, nanti di-upload di YouTube, tenang saja. Maka garis ini, gradien kemiringannya itu negatif 4 melalui titik ini. Nah, kalau punya gradien dan melalui satu titik, rumus utamanya ini. Y1-nya 11. Nah, berarti Y min 11. Gradiennya negatif 4. Ya. X1-nya adalah 7. Sudah. Min 4 kali X jadinya min 4X. Min 4 kali min 7. Min kali min jadinya plus 28. Nah, min 4 pindah jadinya plus 4X. Ya. Min 11 pindah jadinya plus 28 tambah 11, 39. Nah, sudah jelas. Ini kalau masih bingung teman-teman berarti darurat ya, perlu dosis tinggi ya. Oke, sampai sini paham ya? Nanti kalau mau lihat soal nomor 2, teman-teman kan saling membantu ya, kita saling simbiosis mutualisme ya. Karena saya bikin channel YouTube baru beberapa bulan yang lalu, teman-teman nanti bisa memutar ulang ya di YouTube ini, sekalian di-subscribe teman-teman ya. Nah, bantu ya. Ilmu bermanfaat dibantu, jangan yang goyang-goyang disawer ya. Yang goyang-goyang yang nyawer banyak ya, subscribe-nya banyak. Nah, yang bermanfaat malah sedikit. Ini kemarin notifikasinya banyak banget materi kayak gini, betul ya. Nah, harusnya teman-teman kalau ikut les saya dari pertama kali sebelum sebelum tes itu, saya jamin teman-teman nilai skor PK-nya tinggi, di atas 700. Oke ya, kita lanjut soal yang nomor 4. Nah, ini soal modifikasi ya. Saya modifikasi dari soal-soal asli. Oke, teman-teman harus paham prinsip dari sudut dalam segitiga. Kelihatan ya angkanya ya, ini 2x ditambah 10 derajat, harusnya ada derajatnya. Yang ini 4x ditambah 80 derajat. Yang ini x ditambah 20 derajat. Nah, pertanyaannya adalah 2x min 15. Ya, kami buka bimbel online ya. Nanti setelah pembahasan ini, saya tak promosi lagi ya teman-teman ya. Oke, 30.000 like kita bahas. Nah, teman-teman saya kasih waktu biar teman-teman bisa menghitung kemampuan kalian juga. Oke ya, 30.000 like kita bahas. Nah, amin, alhamdulillah ya, banyak yang follow. Semoga makin banyak ya. Nanti Kak siapa ya, Kak Cocopai, nanti ke YouTube saja saya upload. Ya. Kak Cocopai dapat ilmu gratis. Nah, saya dapat followers baru ya, subscriber baru di YouTube. Kan enak ya. Ini kategorinya soal mudah. Oke, saya yakin teman-teman pada bisa ya. Kalau yang tadi bisa, ini otomatis harus bisa. Ada yang sudah ketemu B, Kak dan Dika, oke. Emot kelinci yang B juga. Ada yang C10, waduh, C10 oke. Ada yang D, waduh, dijawab semua nih. B, C, D, E sekalian. D, D, D. Ini kalian nyari beneran atau cuma jawab? Sama mumpung lagi les gratis ya teman-teman, anggap saja les latihan soal sambil mengerjakan ya. Persiapkan buku sama ballpoint ya, oret-oretan. B, 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 oke kita save. Yang mendominasi adalah B. Kalau soal kategori muda, itu biasanya yang betul banyak. Berarti nanti nilai IRT-nya, poinnya rendah. Asal jawaban, waduh. X-nya 10, oke. Betul nggak X-nya 10? Nanti kita cek ya. Yo, tinggal sedikit lagi ya, 30.000 like. Tinggal 1.000 lagi ya. Teman-teman yang asal jawab bisa dibantu ya, di tab layarnya.
Yang A 30 derajat. Oke, kita pantau. Oke, sudah ketemu? Kita bahas soal berikut ini. Nah, teman-teman, ingat-ingat ya, dalam segitiga, ini kan ada sudut A, sudut B, sudut C. Totalnya berapa, teman-teman? Sudut dalam segitiga. A tambah B tambah C, totalnya berapa? Ya, semakin gampang, semakin kecil poinnya, betul. Karena banyak yang betul. Semakin susah, semakin tinggi poinnya. 180 derajat ya. Nah, sudut A-nya adalah 2x plus 10. Sudut B-nya adalah 4x plus 80. Sudut C-nya adalah x plus 20 sama dengan 180. Oke, x-nya kita jumlah, jadinya 7x, ditambah sudutnya kita jumlah, 110 sama dengan 180. Nah, kalau pindah ruas, berarti 7x sama dengan 180 kurangi 110, ketemulah 70 derajat. Maka x-nya 70 bagi 7. Nah, ketemu 10 derajat. Tapi belum selesai. Karena pertanyaannya adalah 2x min 15. Maka kita masukkan ya, 2x min 15. Tadi x-nya ketemu 10. Nah, 2 kali 10 20 kurang 15 5. Nah, banyak yang betul berarti nilai IRT-nya rendah ya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Gampang ya, kategorinya mudah. Nah, nanti diingat-ingat ya nilai X-nya. Tadi sudah ketemu 10 ya. Nanti kita gunakan untuk soal berikutnya. Karena satu kesatuan ya. Soal-soal UTBK itu satu kesatuan. Satu teks bisa 3 soal, 4 soal, sampai 5 soal. Oke ya, kita sudah ketemu X-nya 10. Ini namanya materi geometri bangun datar, pengetahuan kuantitatif. Itu pide ruas, Kak. Betul ya? Nah, ini teman-teman, pide ruas, pembagian itu kan dasar banget ya. Teman-teman harus bisa menguasai. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, kita next materi berikutnya. 180 derajat dari mana, Min? Ini hafalan ya. Jadi teman-teman, kalau mau ikut perang ya, ini UTBK kan kita ibaratkan perang ya. Ke medan perang teman-teman jangan bawa tangan kosong ya. Bunuh diri namanya. Nah, supaya seenggaknya teman-teman bawa pisau. Pisau itu ibaratnya ilmu dasarnya. Ini ilmu dasarnya. Yang nggak perlu diajari. Ya. Kalau saya ngajari cara lari, lomba lari, teman-teman setidaknya bisa jalan dulu. Nah, jalan itu ibaratnya rumus dasar ini. Nah, rumus dasar ini di Google banyak dicari. Oke ya? Next, Kak. Sebentar, saya tak promosi dulu. Ada yang tanya ya. Sabar ya, teman-teman ya. Yang namanya juga live gratisan ya. Ada iklannya tetap ya. Dimanapun ada iklannya. Mohon pengertiannya. Oke. Jadi, kami membuka 2 paket yang penyakitnya sedang, ya, penyakitnya ringan, bisa ikut paket kelas, ya. Seminggu 3 kali pertemuan, 1 pertemuan 90 sampai 100 menit. Nah, nanti yang kita bahas adalah soal asli UTBK, pure asli, tanpa kami edit, sama prediksi 2025. Semua subtes kita bahas. Nah, yang gelombang 1 sudah penuh 20 orang, saya buka gelombang 2 ini baru 5 orang. Jadi masih sedikit ya, daripada teman-teman ikut yang les murah, sampai 50-100 orang itu sama seperti ikut live ya, mending nonton live saja. Oke, jadi biayanya adalah 350.000 per bulan. Pasti ada bedanya treatmentnya antara live sama les ya. Yang les nanti ada materi dasarnya. Nah, ini yang penyakitnya sedang ya, dan ekonominya mending ya. Ikut ini saja. Nah, yang penyakitnya kronis dan ekonominya finansialnya cukup bagus, teman-teman ikut privat ya. Nanti tak kasih dosis tinggi biar langsung sembuh ya. Penyakitnya bandel kayak tadi ya. Dan kalau dapat 180 derajat, nah itu berarti penyakitnya termasuk kronis ya. Stadium akhir ya, perlu dioperasi. Nah, ikut paket privat. Kenapa ikut paket privat? Karena one on one langsung dengan tentornya. Bisa request materi, ya, bisa request jadwal lesnya. Ya harus ada bedanya, biayanya adalah 100.000 per pertemuan. Karena pakai dokter spesialis ya, penyakitnya sudah kronis. Semuanya sama,
Fasilitasnya ada software soal, pembahasan. Bagi yang berhalangan hadir, bisa lihat video recordingnya. Nah, kalau ikut les ada TO gratisnya 5 kali. Ya, ada konsultasi bagi yang ikut SNBP. Pendaftarannya bisa menghubungi WA ini. Mumpung masih 5 orang. Saya ingatkan, terakhir pendaftaran besok Senin jam 7 malam ya, karena Selasanya sudah mulai lesnya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Bisa di screenshot nih, 1, 2, 3 ya. Jadi yang masih tanya pindah ruas, kan kok 8 bagi min 4 hasilnya min 2 itu kronis teman-teman ya. Perlu dioperasi ya. Itu penyakitnya sudah stadium akhir. Nah, kalau yang rumus-rumus ini masih penyakit sedang, yang nggak paham rumus. Oke, kita lanjut. Ya, 100.000 per pertemuan ya, yang privat. Kita lanjut yang nomor 4. Nomor 5, sorry. Nah, nomor 5 silakan ya. Nomor 5 boleh dikerjakan. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Tadi kan sudah diketahui nih dari soal sebelumnya bahwa nilai X-nya adalah 10. Diingat-ingat ya, jangan pikunan, masih muda pikunan ya. Nah, nanti dipakai untuk soal nomor 5. Ya, kalau Februari bisa, cuma nanti ketinggalan materinya karena kita pengen mulainya bareng-bareng dari dasar ya. Bisa saja mau Februari, mau Maret, mau April boleh. Kalau kadang salah ngitung penyakit apa ya? Penyakit kurang uang ya, suka lupa. Penyakit banyak tagihan ya, pay letter. Itu biasanya penyakit banyak orang banyak cicilan ya, sering lupa ya. Oke, nomor 5, silakan. Boleh dicoba. 40.000 like kita bahas teman-teman ya. Ada targetnya teman-teman ya. Daripada yang lainnya cuma bengong nonton. Cara sembuhnya gimana Kak? Penyakit lupa diangkat otaknya, dioperasi, diganti yang baru. Enggak ya, cara biar enggak banyak lupa. Itu ada cara gampangnya. Makan yang sehat, perbanyak olahraga ya. Nah, belajar yang paling gampang itu ketika subuh ya. Pas bangun tidur itu cepat ingatnya. Nah, teman-teman kan malah subuh baru tidur, siang baru bangun. Nah, itu masalahnya teman-teman ya. Kayak kampret ya, anak kelawar ya. Belajar paling enak itu pas subuh kalau menurut saya karena masih fresh bangun tidur. Masalahnya teman-teman subuh baru tidur ya. Bangunnya siang ya. Bangun makan, scroll-scroll TikTok, tidur lagi, waduh. Ya itu repot. Oke teman-teman ya, 40.000 kita bahas. Kok bisa tahu Min? Ya bisa tahu. Dulu pernah seperti itu. Waktu zaman kalian pernah seperti itu. Nah, mumpung kalian belum kronis ya, diperbaiki ya, disembuhkan. Ikut les kami tak sembuhkan ya. Mumpung belum ikut ujian ya. Nanti ikut ujian nyesel ya, warnanya merah. Anda tidak lulus kan nggak pengen ya, pengennya kan lulus semua sesuai kampus impian. Kan seperti itu. Oke, ada yang sudah ketemu yang C. Nah, karena sudah 40.000 kita bahas. Ada yang sudah ketemu yang C ya, teman-teman ya. Chip kotor. Oke, kita coba bahas soal yang nomor 5. Jadi gini. Kan diketahui ya dari soal nomor 4 bahwa X-nya adalah 10. Nah, teman-teman nanti fokus ke segitiga ini. A, D, B ya. Ini kan siku-siku ya, teman-teman ya. Tegak lurus artinya siku-siku. Nah, saya gambar ulang. Oke, saya fokuskan ke segitiganya. Nah, saya kasih tanda. Yang siku-siku adalah yang ini D, ini B-nya, ini A-nya. Panjang dari A ke B berapa teman-teman? Ayo. Tadi sudah saya ajari, panjang dari A ke B berapa? Tadi sudah saya ajari di nomor 1 sama nomor 2. Kalau mencari jarak horizontal, yang dilihat adalah sumbu X-nya. Min 3 ke 5 itu berapa?
Betul, 8. Nah, sudah mulai sembuh teman-teman ya. Ini baru dosis ringan sudah mulai sembuh ya. 8. Nah, ini ketemu 8 ya. Jarak A ke B 8. Nah, yang ditanya adalah A ke D. Saya tanya sudut A itu besarnya berapa? Coba berapa derajat sudut A? Ya, saya obati pelan-pelan ya teman-teman ya. Biar penyakitnya sembuh. Sudut A berapa? Ayo kira-kira. 30. Nah, ya, sudah mulai sembuh nih teman-teman ya. 2x ditambah 10 ya kan rumusnya. 2 kali 10 ditambah 10 berarti ketemulah 30 derajat. Nah, ayo teman-teman ya. Kira-kira untuk mencari panjang BD itu menggunakan rumus apa? Untuk mencari panjang BD, diketahui sudut sama panjang sisi miringnya. Pakai rumus apa? Ayo. Sin, tan. Kak, live 2 kali enggak? Tadi yang tadi sore sama tadi pagi untuk SNBP ya. Yang betul baru satu orang ya, Kak Bagawinata, pakai sin. Ya. Pakai sin teman-teman ya, kalau ada sudut sama garis itu pakainya sin. Sin itu demi. Ya. Nah, saya ajari berkali-kali. Bagian miring itu pasti miring ya, yang garis miring jelas miring. Yang menempel dengan sudut, oh sorry, yang ditanya BD ya kok malah AD. Ini ya. Nah, kalau yang menempel dengan sudut, itu dinamakan samping ya. Yang depannya sudut berarti depan. Nah, karena yang ditanya adalah depan, yang diketahui miring berarti pakai rumus sin demi ya. Oke, sudutnya adalah 30 sin 30, depannya adalah X, miringnya 8. Masalahnya, teman-teman kalau nggak hafal sin dari 0 sampai 90 sudut istimewa, teman-teman susah. Oke, sin 30 berapa? Sin 30 setengah. Nah, ya. Setengah sama dengan X per 8. Nah, 8-nya pindah, berarti X sama dengan setengah kali 8. Ketemu 4. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Begitu teman-teman ya, dihafalkan. Trigonometri itu pasti keluar yang sindemit tandesa, tapi yang trigonometri identitas gak keluar. Tenang saja. Jadi dihafalkan sudut istimewa 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90. Dapat 10 dari mana? Yang mana tuh? Dapat 10 dari soal sebelumnya ya. Kak Bagawinata ya. Dari soal ini Kak Bagawinata, dari soal nomor 4. Ini sudah dihitung ya. Nah, yang ketinggalan bisa lihat YouTube-nya. B itu dapat dari mana? B yang mana tuh? Ya, nanti diupload di YouTube ya. Oke, saya jelaskan secara ringkas ya. Jadi teman-teman, panjang dari AB karena mencari panjang horizontal yang dilihat adalah koordinat X-nya. Dari min 3 ke 5 itu jaraknya 8 ya. Min 3 tambah 8 hasilnya 5 ya. Maka ketemu 8, panjang dari AB-nya 8. Yang ditanya adalah BD dari sini ke sini. X. Nah, biar teman-teman nggak miring-miring, lihat kepalanya nanti miring-miring, saya gambarkan. Nah, gambarnya seperti ini. Karena ada sudut, ada bagian depan, ada bagian miring, kita gunakan sin. Depannya X, miringnya 8, sin 30 setengah. Nah, setengah kali 8, ketemulah 4. Sudah ketemu hasilnya 4. Ya, panjang dari BD 4. Begitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, soal nomor 6. X-nya 10 dari mana? Dari tadi. Oke, teman-teman sampai sini paham? Pintar banget Min ya. Alhamdulillah karena sudah pengalaman dari tahun 2012 ya. Saya dulu pernah jogiin soal teman-teman. Jogiin soal kedokteran itu lebih susah ya. Soal dulu itu lebih susah daripada soal yang sekarang. Sekarang kan TPS sama literasi. Ya, kalau dulu itu saintek itu malah lebih susah matematikanya ya. Ada fisika, ada kimia.
Teman-teman harus bersyukur ya, soalnya dipermudah. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 6. Nah, silakan nomor 6. Yang ditanya adalah luas ABD. Silakan ya teman-teman ya. PK-nya sampai 7 nomor, nanti 3 nomor itu 3 nomor untuk PM. Oke, 2 menit dari sekarang. 45.000 like kita bahas teman-teman ya. Luas dari ABD. Kak, yang buat soal OTBK apakah dosen-dosen? Ya tim perancangnya ada khususnya ya. Nggak tahu ada dosen atau enggak, saya nggak tahu. Bisa jadi bisa. Panitia ya, SNMP ya, panitianya yang bikin. Tapi untuk yang bikin dosen atau enggak, saya nggak tahu. Bisa jadi iya. Luas dari ABD teman-teman ya. Ada yang ketemu B, 4 akar 3. Yuk, 45.000 like kita bahas. Ada yang ketemu D juga, 8 akar 3. Ini lebih mudah daripada yang tadi sebenarnya. Karena kalau tadi nomor 5 teman-teman sudah paham, harusnya nomor ini sudah paham juga. D, ada yang D, ada yang B ya. Ada yang A juga, 2 akar 2. Oke, karena sudah banyak yang bahas, 42.000 saja nggak apa-apa ya. Kita bahas soal yang nomor 6. Karena sudah banyak yang menjawab, tapi jawabannya macam-macam ya. Paling banyak kayaknya apa tadi? B atau D ya? Antara B sama D. Oke, kita bahas teman-teman nomor 6. Jadi, tadi kan sudah saya gambarkan segitiganya ya teman-teman ya. Sudah saya gambarkan segitiganya. Tak gambar ulang ya, biar teman-teman lebih paham. Nah, gini ya. Tak balik. Ini D-nya, ini B-nya, ini A-nya. Sebentar, salah pen. Ini D-nya, kemudian yang ini B-nya, yang ini A. Tadi kan sudah dicari ya, sudutnya 30 derajat. Ya, panjang dari AB tadi 8. Panjang dari BD tadi 4. Nah, panjang AD, teman-teman bisa pakai cos, bisa pakai tan, terserah teman-teman ya. Karena yang ditanya adalah bagian samping ini, kita gunakan cos, boleh ya. Cos 30 sama dengan sisi sampingnya ini, X per sisi miringnya 8. Cos 30 kan setengah akar 3. X per 8 ya. 8-nya pindah, berarti setengah kali 8 ketemu 4 akar 3. Ini baru ketemu X-nya. Yang ditanya adalah luasnya. Oke, ini sudah ketemu ya panjangnya ya. Panjangnya adalah 4 akar 3. Nah, luas dari segitiga, tak taruh sini ya. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya adalah AD, 4 akar 3. Dikali tingginya adalah 4. Setengah bagi 4 bagi 2, 2. 4 kali 2 ketemulah 8 akar 3. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Begitu caranya ya. Jadi teman-teman, manfaatkan cos karena yang ditanya adalah samping. Sebenarnya tan juga bisa. Tapi biasanya teman-teman lebih hafal sin sama cos ya. Ini bagian miringnya, ini bagian sampingnya. Nah, harus hafal ini juga. Begitu. Coba pakai Pitagoras, boleh kalau mau pakai Pitagoras ya.
Kita coba pakai Pitagoras. Panjang dari AD sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi tegak dikuadratkan, ya. 64 dikurangi 16, ketemulah akar 48. Nah, 48 itu 16 kali 3. 16 di akar sama, jawabannya 4 akar 3. Mau Pitagoras boleh, mau cos boleh, mau tan boleh, ya. Karena sudah masternya, semua bisa. 4 dari mana, Kak? Dari tadi, ya. Tadi soal nomor itu, Kak Fatih, ya. Soal nomor 5. Ini sudah dicari soal nomor 5, ya. Soal sebelumnya nanti Kak Fatih lihat saja di YouTube-nya. Jadi kalau saya balik lagi nanti nggak selesai-selesai, ya. Ya, jadi 4 ini dapat dari soal sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa pakai cos, pakai trigonometri saja nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Sampai sini paham? Kalau paham kita lanjut ya, soal nomor 7. Paham nggak? Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut soal yang nomor 7. Nah, ini masih PK, bangun datar ya. Yang ditanya adalah tinggi segitiga BCE. Nah, ini BCE, yang ditanya adalah tingginya ini. Oke, silakan saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Paham dikit, waduh, kronis berarti KF ya. Ikut les saja. Nanti tak obati KF ya. Oke, silakan. Soal nomor 7 dikerjakan. Teman-teman yang lagi WA, saya belesi nanti ya. Soalnya ini lagi pembahasan. Oke, ada yang menjawab 3. 47.000 like kita bahas teman-teman ya. 47.000 like kita bahas. Jari merah yang C juga 3. 47.000 like kita bahas ya. Banyak yang sudah ketemu tuh, jawabannya adalah yang C. Coba nanti kita bahas betul atau tidak ya. Jawabannya yang C. Jadi, jika luas daerah yang tidak diarsir adalah 55 cm persegi, maka tinggi segitiga BCE berapa? Thank you ya Kak Fatih ya. Yuk, tinggal 1000 like lagi kita bahas soal yang nomor 7. Setelah ini materi yang sama, bangun datar, tapi lebih ke penalaran matematika PM ya. Jadi bedanya kuantitatif sama PM, kalau kuantitatif itu tidak ada ceritanya. Ya. Tidak ada ceritanya. Oke, sudah 47.000 like, kita bahas teman-teman. Soal yang nomor 7. Apakah betul jawabannya yang 3? Nah, teman-teman jangan bingung ya. Kita fokus ke segitiga ABC dulu. ABC, alasnya 10. Saya tanya, ya. Saya tanya, tinggi dari segitiga ABC berapa kalau alasnya 10? Coba dijawab. Tinggi dari segitiga ABC berapa kalau alasnya adalah 10? 7 betul ya. Jadi tinggi segitiga ini itu adalah 7 dari sini ke tanah ya. Nah, jadi tingginya 7. Kita cari dulu luas segitiga ABC. Setengah kali alasnya 10, tingginya 7. Ketemulah 35 cm persegi. Oke, sekarang kita cari luasnya dari BCD. Sama ya, setengah. Kalau BCD, segitiganya adalah ini. Alasnya adalah 10,
tingginya adalah 12. Oke, alasnya 10, tingginya 12. Nah, ketemulah 60 cm persegi. Oke, luas yang tidak diarsir, luas yang tidak diarsir. Kan ada dua, teman-teman ya. Misalnya saya kasih ini bangun pertama, ini bangun yang kedua. Yang diarsir misalkan saya lambangkan X. Ya. Berarti luas yang tidak diarsir, luas 1 ditambah luas 2. Sekarang saya tanya, untuk mencari luas 1, kira-kira bagaimana caranya? Saya tanya dulu. Saya tanya, untuk mencari luas 1 yang merah putih, kira-kira bagaimana cara mencarinya? BAC kurangi BCE, betul ya? Jadi yang luas yang ini dikurangi luas yang tengah ini. Nah, luas dari ABC adalah 35, luas yang diarsir adalah X. Luas 1 sudah ketemu. Oke, sekarang yang luas 2 juga sama, ya. Yang ini dikurangi yang diarsir, berarti nanti yang putih ketemu. Oke, luas BCD adalah 60 dikurangi X. Nah, maka untuk mencari yang tidak diarsir, ya, luas satunya adalah 35 min X, ditambah luas 2-nya 60 min X, sama dengan totalnya adalah 55. Nah, 35 tambah 60, 95, min X min X min 2X sama dengan 55. 95-nya pindah, min 2X sama dengan 55 kurangi 95, ketemu negatif 40. Berarti ketemulah X-nya, yaitu 20. Nah, sudah ketemu X-nya teman-teman ya. Oke, aman, sudah ketemu X-nya. Jadi luas dari BCE sudah ketemu 20 ya. Jadi luas dari BCE ini sudah ketemu teman-teman, yaitu 20. Nah, kita gunakan rumus luas BCE. Luas BCE sama dengan setengah kali alasnya adalah BC, tingginya yang kita cari ketemulah 20. 10 bagi 25 kali T sama dengan 20, berarti T-nya sama dengan 20 bagi 5. Nah, ketemulah tingginya 4. Lihat lah ya, nggak ada yang betul ternyata. Tadi banyak yang jawab yang D ya teman-teman ya, hati-hati. Seperti itu. Oke, silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Easy ya. Harusnya gampang soal seperti ini. Sampai berapa Kak? Sampai jam 8 mungkin ya. Kalau enggak setengah 8. Kurang 3 nomor lagi. Tapi setelah ini penalaran matematika. 4 itu, 4 yang mana tadi? 4 itu tingginya. Ya. Nih dari sini ke sini. Kan yang ditanya tingginya. Dari titik E ke sini. Ini dinamakan tinggi. Memang simpel ya teman-teman ya. Lah BC rumus setengah itu kok bisa? Ya bisa. Ini loh ya, teman-teman jangan mumet dengan segitiga, kan teman-teman kalau noob ya. Kalau noob itu taunya segitiga itu yang lurus seperti ini alasnya, ini tingginya. Ini kalau noob. Tapi kalau teman-teman yang sudah ikut live saya itu jadinya expert. Ini alasnya 10, tingginya ini 7 ya. Yang dinamakan tinggi itu puncak tertinggi dari bangun datar ke tanah. Dinamakan tinggi. Jadi jangan gini, tingginya bukan ini ya. Salah. Tinggi itu harus tegak lurus. Ya, jadi alasnya 10, tingginya 7. Nah, kalau yang noob tidak tahu ya, tapi kalau teman-teman sudah ikut live saya atau les itu sudah expert. Harus keluar. Sabar ya. Oke, sampai sini paham teman-teman. Kita lanjut ya. Yuk, OTW les, gas teman-teman ya. OTW les biar teman-teman jadi expert semua.
Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 8. Kita lanjut yang nomor 8 ya. Kita bercanda saja ya teman-teman ya. Dengan sedikit-sedikit dimasukkan hati ya. Oke, kita lanjut yang nomor 8. Penalaran matematika. Ini masih kategorinya sedang. Oke, silakan teman-teman. 3 menit dari sekarang ya. Jadi bedanya pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Kalau pengetahuan kuantitatif itu tidak ada ceritanya ya. Kayak matematika biasa lah, matematika dasar. Tapi kalau penalaran itu pasti ada ceritanya. Nanti ada satu teks untuk 4 nomor. Nih silakan nomor 8 ya. Soalnya kayak olimpiade betul ya. Soal-soal dari penalaran matematika memang olimpiade. Olimpiade itu mengetes IQ kalian ya. Kan namanya penalaran matematika. Teman-teman kalau masih nalar nilai PM-nya bagus. Kalau teman-teman nalarnya nggak main ya nilai PM-nya rendah. Namanya penalaran matematika ya. Literasi maksudnya. Ada bacaan, ada permasalahan, teman-teman menyelesaikan. Nah, nggak boleh ya. Karena di PM itu 20 soal, waktu terbaru itu 42,5. Berarti satu soalnya normalnya rata-ratanya 2 menit. 2 menit lebih ya. Yang mudah kurang dari 2 menit, sisanya ditambahkan yang susah. Ayo, nomor 8. 55.000 like, kita bahas nomor 8. Ya. 55.000 like, kita bahas soal nomor 8. Teman-teman yang cuma lihat saja, daripada bengong, nanti kesurupan ya. Mending teman-teman tangannya olahraga ya, tap-tap layarnya. Yang ngerjakan biarkan ngejarkan. Yang bengong, daripada ngapain nanti kesurupan ya. Tap-tap layarnya. Saya tak sebenarnya sebentar. Kat Mawar boleh bang, boleh ya. Boleh, silakan ya. Ada yang sudah ketemu 2 orang. Nah, ini berarti kategorinya dia cerdas ya. Kalau misalnya betul. Kalau misalnya betul ya. Thank you Kak Fatih ya. Barangkali teman-teman yang lain yang mawarnya kelebihan boleh dibagi ya. 55.000 like Kak Ha sudah tap layarnya belum Kak Ha? Ya. Thank you teman-teman ya. Thank you. Nggak salah kasih angka-angka. Kayaknya nggak salah ya teman-teman. Kayaknya. Coba jawab Cemin, oke ya. Kalau KF salah, KF ikut les ya. Coba jawab yang C. Oke, kita bahas teman-teman ya. Kita bahas soal berikut ini. Oke, saya kasih warna-warna biar teman-teman lebih asik belajarnya. Nah, perhatikan. Saya kasih warna pink ya. Oke, sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki. Berarti kakinya sama ya. Oke, di bagian dalam akan dibentuk kolam ikan. Nah, kolam ikannya adalah bagian dalam ini. Ini yang bikin kolam arsitektur ya. Oke, kita lanjut. Di sekeliling kolam akan dibangun jalan setapak. Ya. Luas jalan tersebut adalah, nah teman-teman perhatikan ya, ini sebangun ya, ada kata-kata sebangun. Nah, kalian harus paham yang namanya sebangun, bentuknya sama tapi ukurannya beda. Tapi kalau yang kongruen, bentuknya sama, ukurannya sama. Oke, sekarang kita bahas teman-teman ya.
Kita cari yang luas daerah besar dulu. Saya tanya dulu sebelum kita bahas. Misalnya yang besar ini saya kasih luas 1, ya. Yang kecil ini saya kasih luas 2. Nah, untuk mencari luas jalan setapaknya itu rumusnya bagaimana? Apa dikurangi apa ya? Saya obati pelan-pelan ya, biar teman-teman yang penyakitnya kronis sembuh. Ayo, untuk mencari ini, yang diarsir ini, luas 1 kurangi luas 2. Nah, betul ya. Maka dari itu kita harus mencari luas masing-masing, teman-teman. Luas 1 dulu kita cari ya. Rumus dari trapesium itu bagian atas ditambah sisi bawah bagi 2 kali tinggi. Nah, bagian atasnya sudah ada nih. 15. Sebentar nih baterainya. Baterai laptopnya mau habis, tak charger sebentar. Oke, kita lanjut ya. Bagian atasnya sudah ada nih. Nah, sekarang kita cari bagian bawahnya. Misalkan saya kasih keterangan huruf ya, biar gampang. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kira-kira panjang dari AB berapa? Nah, itu kita bahas setelah ini. Kira-kira panjang dari AB berapa? Tak kasih garis bantu ya teman-teman ya. Tak kasih garis bantu biar teman-teman lebih paham. Tak luruskan sini, tak luruskan sini. Nah, oke, misalkan saya kasih huruf E, ini huruf F. 45. Dari mana kau tahu 45? Lima belas ditambah 2x. Nah, pinter teman-teman ya. 15 ditambah 2x. Sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Jadi kalau ini 15, ini perlu pemahaman tingkat tinggi nih. Ini 15, berarti yang ini X, ini X. Ya, kita cari yang B-nya dulu. Ini agak panjang teman-teman. 15 ditambah 2X. Ya. Saya tanya teman-teman, ini kan panjangnya 25 ya. Sorry, ini panjangnya 25. Nah, panjang dari C ke F berapa? Panjang dari C ke F berapa? Ayo. Ada yang tahu nggak? 20. Betul ya? 20. Nah, gini teman-teman. Biar teman-teman lebih paham, sebelum ke sana, tak ajari dulu ya. Nih, biar teman-teman penyakit kronisnya paham. Kita pakai kesebengenan aja, biar teman-teman tidak bingung. Jadi kalau pengen mencari panjangnya dari AB, ini sebenarnya bisa pakai sebangunan. Ya. Oke, kita pakai kesebangunan saja biar gampang. Nah, AD, ya, ini kan panjangnya juga 20 ya teman-teman ya. Nah, AD per ini misalnya saya kasih keterangan G, H, I, J. Nah, AD per GJ sama dengan AB per GH. Kita pakai sebangun saja biar gampang ya. Saya ulangi ya teman-teman ya. Sisi miring ini dengan ini, ya. AD per GC sama dengan alasnya AB per alasnya GH. Nah, pakai sebangunan lebih mudah malah. Oke, kita bahas AD-nya adalah 25, per GC-nya adalah 20, sama dengan AB-nya yang kita cari, per GH-nya adalah 36. Oke, kita sederhanakan jadinya 5/4 sama dengan AB per 36
Kita bilang luas berarti panjang dari AB sama dengan 5/4 dikali 36. Ya, kita coret. Nah, ketemulah panjang AB 45 meter. Ya. Karena panjang AB 45, berarti yang EF ini 15, ini 15, ini 15. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman kalau pengen mencari panjangnya dari D ke E, kita pakai Pitagoras. Diambil segitiga ini. ADE ya, tak gambarkan. Oke, sekarang kita gambarkan ya. A, E, D. Ini 15 ya. AD-nya 25. Nah, untuk mencari ED, kita pakai Pitagoras ya. 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 625 kurangi 225, ketemulah akar 400. Nah, akar 420. Sudah ketemu, tingginya adalah 20. Atau teman-teman pakai hafalan bisa ya, 15, 20, 25 pasangan. Kalau sudah hafal. Oke, sekarang kita cari luas yang pertama. Atasnya adalah 15, bawahnya adalah 45 ya, dari A ke B. Per 2, tingginya adalah 20. Oke, ini kita kerjakan dulu. 60 bagi 2 kali 20. 30 kali 20, ketemulah 600. Oke, luas 1 sudah ketemu ya. Kenapa bisa disimpulin itu 15 semua ya? Bisa ya. Ini loh, karena ini kan 15, maka yang ini juga 15. Nah, karena panjangnya sama, ya sudah, ini 15, ini 15. Karena totalnya adalah 45 panjangnya dari A ke B. Pakai sebangunan. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ini belum selesai. Kita cari, nah, kita harus mencari panjangnya dari J ke I. J ke I kita cari dulu, pakai sebangunan saja biar gampang ya. Oke, tak taruh mana nih? Tak taruh sebelah sini ya. Ini tempatnya umpel-umpelan, nggak apa. Kita cari panjangnya J ke I. Nah, berarti J per I, JI per CD, ya. Sisi atas dibanding sisi atas. Gitu ya teman-teman ya. Per sisi miring bagi sisi miring. Oke. Sama dengan sisi miringnya adalah JG atau GJ per AD. Oke, JI-nya kita cari. Per CD-nya adalah 25. 15, sorry. 15 sama dengan JG-nya adalah 20 per AD-nya adalah 25. Nah, kita sederhanakan jadinya 4/5 ya. 4/5, 15-nya dikali. Coret-coret. Maka panjang dari J ke I ketemu 12. Nah, 12 teman-teman ya, sudah ketemu panjangnya 12. Tak perbesar ya, karena tempatnya umpel-umpelan. Oke, sekarang saya kasih garis bantu. Jadi kalau bahas PM itu pasti lama satu nomor. Tapi kalau saya ngerjakan sendiri cepat ya teman-teman ya. Ini lagi mengobati penyakit kronis. Oke teman-teman, saya kasih huruf lagi nih. K, L. Nah karena K ke L itu 12, berarti ini berapa, ini berapa? GK sama LH berapa coba? GK sama LH berapa? Ayo. G ke H 36. Nah, masing-masing 12 ya. 12, 12. Oke, kita cari panjangnya dari J ke K untuk mencari tinggi dari trapesium yang kedua. Tapi kalau teman-teman sudah hafal ya, pasangannya itu 3, 4, 5. 3 ke 12 dikali 4, 20 ke 5 kali 4, berarti 4 kali 4 ketemulah 16 tingginya. Kelipatan dari 3, 4, 5 ya teman-teman ya. Saya ulangi ya. 3, 4, 5. 3 ke 12 kali 4, 5 ke 20 kali 4, berarti ini kali 4. Ketemulah 16. Tak percepat ya, biar nggak terlalu banyak menghitungnya. Nah, berarti panjang dari JK adalah 16. Oke, sudah ketemu semua. Kita cari luas yang kedua.
luas 2 sama dengan A tambah B per T, per 2 kali T. Ya. Atasnya adalah 12, ditambah bawahnya 36, per 2 kali tingginya adalah 16. 12 tambah 36, 48, bagi 2, 24. 24 kali 16. Berapa tuh 24 kali 16? 384 ya teman-teman ya. 384. Nah, berarti luas kolamnya tinggal kita hitung saja. Luas 1 kurangi luas 2. Luas 1-nya 600, kurangi luas 2-nya 384. Ketemulah 216. Mantap, jawabannya adalah yang A. Ya. 216 betul ya. Ini kalau saya ngerjakan sendiri bisa cepat ya teman-teman ya, kurang dari 2 menit. Tapi kalau menjelaskan, kalau saya jelaskan yang cepat, takut yang penyakitnya kronis ya paham ya. Kayak gini 2 menit bisa Kak Fatih ya. Kalau yang sudah paham teori dasarnya, ya, basicnya sudah bagus, bahkan kurang dari 2 menit cepat. Oh, bukan luas kolam, luas jelas tapak, sorry. Luas jalan ya. Luas jalannya. Oke, thank you yang sudah mengingatkan. Soal seperti ini sebenarnya kurang dari 2 menit ya teman-teman ya. Sebenarnya. Kak, Pitagoras diulang 345. Nah, aduh. Jadi gini ya, Pitagoras itu hafalannya banyak. Sebentar tak kasih tempat baru ya. Ini mumpung ada yang tanya, sekalian saya kasih keterangan. Jadi, teman-teman, triple Pitagoras itu hafalannya banyak. 3, 4, 5 ya. 5, 12, 13. Kemudian ada lagi 8, 15, 17. 7, 24, 25. Dan kelipatannya. Kelipatan dari ini ya. Dan kelipatannya teman-teman. Oke, misalnya diketahui ada segitiga nih. Ini A, ini B, ini C ya. Misalnya ini 16, ini 34. BC berapa? Coba. BC-nya berapa? Ayo. Bisa ngitung. Kak, pinjam otaknya. Jangan. Coba ada yang ketemu nggak panjang dari BC dengan hafalan Pitagoras ini? 30 betul ya. Kita cari teman-teman yang kelipatannya. Nah, kelipatannya adalah basicnya ini. 8, 15, ini 17. Ternyata 2 kalinya. Ya. 2 kalinya. Ya sudah, ini kali 2. Ketemulah 30. Gitu maksudnya. Mudeng apa mubeng? Contoh misalnya ya. Tadi ya ada yang bingung. 15, 25. Nah, ini kan gampang ya. Ini kelipatan dari 345 teman-teman. Kelipatan 345 ya. 3, 4, 5. Nah, 3 ke 15 kali 5. 15 ke 25 kali 5. Berarti ini kali 5 juga. Ketemulah 20. Ini dasar banget teman-teman ya. Harus dihafalkan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Berikutnya ini juga soalnya harus berpikir tingkat tinggi juga nih. Oke, silakan teman-teman ya. Saya kasih waktu 3 menit untuk latihan. Silakan. Jadi soal penawaran matematika itu seperti itu, susah-susah teman-teman. Susah bagi yang tidak bisa ya. Kalau yang bisa ya gampang. Nih, silakan nomor 9. Ada yang ketemu? Boleh dijawab. Rp65.000 like kita bahas soal ini ya.
65.000 like kita bahas soal ini. Silahkan teman-teman yang mau mengerjakan boleh. Itu persegi semua ya teman-teman ya. Ini persegi semua ya. Bidangnya adalah persegi. Ini tuh persegi semua. Jadi panjang sisinya sama. Ini juga persegi. C pas di tengah-tengah. Pas di titik pusatnya bangun EFGH. Nah, ini tuh ditanami rumput teman-teman ya. 120.000 per meter perseginya. Nah, biaya total untuk membuat rumput sintetis ini berapa gitu. Kurang 2 nomor lagi ya. Nomor 9 sama nomor 10. Tenang saja. Pokoknya PM itu tak kasih soal yang susah-susah. Kalau ini nggak soal asli ya. Saya adaptasi dari soal asli. Soal asli khusus yang les ya. Kalau saya kasih soal asli semua nanti kasihan yang les. Tapi kurang lebih soalnya seperti ini. 65.000 like kita bahas. Soal nomor 9. Ada yang ketemu A 1.500.000 itu benar-benar mengerjakan atau asal tembak? Ada yang A ya. 65.000 like kita bahas. 120.000 ya harga per meter perseginya. Nembak, waduh, Kak Kelinci. Kacau nih ya. Kak Kelinci kacau nih. Yuk, Kak Kelinci dibantu di tap layarnya biar cepat selesai pembahasannya ya. Teman-teman yang bengong ya, boleh di tap layarnya. Ada yang di 4.200.000. Ini perlu nalar tingkat tinggi teman-teman soal nomor ini. Ini tebak-tebak berhadiah ya, jangan-jangan ya teman-teman pada jawab A, B, C, sekalian semuanya dijawab. 65.000 like pokoknya ya kita bahas soal ini. Ribu like ya teman-teman ya. Soal seperti ini itu sebenarnya sangat mudah. Anak SD bisa, bahkan anak SD pun bisa kalau saya ajari. Anak SD kelas 5 sama 6 ya, yang sudah dapat materi bangun datar ya. Saya ajari ini akan langsung mudeng, oh gitu caranya. Oke, 65.000 like kita bahas soal berikut ini. Nanti kalau sudah saya jelaskan, oh gitu tahu caranya ya. Oke, kita bahas teman-teman ya. Soal nomor 9. Nah, nomor 9 teman-teman. Ya. Diketahui bahwa sebidang tanah berbentuk seperti gambar. A, B, C, D, dan E, F, G, H adalah persegi dan titik C pas di pusatnya E, F, G, H, pas di tengah-tengahnya. Diketahui, nah ini penting juga nih, panjang dari AB sama dengan 2 kalinya EF. Nah, kita cari panjangnya dari EF dulu. AB sama dengan 2 kalinya EF. Berarti untuk mencari EF, AB-nya kita bagi 2. Ya. AB-nya adalah 40, bagi 2, ketemulah EF-nya 20. Jadi semua ini panjangnya adalah 20, 20, 20, 20. Nah, teman-teman kan bingung ya mencari luasnya itu bentuknya apa. Kan repot ya kalau kalian lihat bentuknya ya. Maka kita gunakan logika, teman-teman. Saya kasih garis bantu. Kalau teman-teman nyari dengan cara manual susah. Bentar ya. Ada pemberitahuan dari TikTok. Ini kalau nggak on cam biasanya kedeteksi. Oke. Aman. Kita lanjut. Saya kasih garis bantu teman-teman. Nah, ini saya pas di tengah-tengahnya ini ya.
di tengah-tengahnya EH ya. Ini juga pas di tengah-tengahnya GH. Ya. Jadi titiknya ini pas di tengah-tengahnya. Ini misalkan saya kasih lambang X sama Y. Nah, X sama Y itu pas di tengah-tengahnya dari EH dan GH. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang, sorry ini nggak kelihatan nih. Saya kasih garis ulang saja. Warnanya nggak kelihatan nanti. Nah, gini ya teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan. Perhatikan ya. Ini segitiga ini, ya, sama yang putih ini, itu sama atau enggak luasnya? Yang saya arsir pink, sama saya arsir hijau itu sama enggak luasnya? Ayo, sama atau enggak? Sama ya. Sama, maka dari itu, ternyata, ya, kalau yang hijau ini, sebentar, kalau yang hijau ini, saya pindah ke sini, ternyata jadi persegi teman-teman ya. Jadi persegi CX YH. Ya, jadi yang hijau ini itu menutupi yang kosong ini. Jadinya persegi teman-teman. Oke, kita gambarkan perseginya. Nah, yang susah adalah di bagian yang memahami itu. Kalau sudah paham ya gampang ya. Oke, kita gambarkan segitiganya. Dari XC YH. Ini nggak apa-apa ya, agak miring-miring nggak apa-apa ya. Kita anggap itu persegi. X, C, Y, H. Nah, karena ini setengahnya, berarti dari sini ke sini 10. Ya, setengahnya dari HG. Maka sisinya 10 semua, teman-teman. Oke, saya tanya, teman-teman. Saya tanya ya sekarang ya. Kira-kira itu luasnya berapa? Luas dari yang warna hijau itu. Luas dari yang warna hijau. Kayaknya ini nggak ada jawabannya teman-teman ya, nggak apa-apa kita bahas. 100 ya? Oke, berarti luas yang rumputnya adalah 10 kali 10. Nah, 100. Baru kita cari. Sorry, ini salah. Saya yang salah nulis pilihan gedenya ya. Ini soalnya sebenarnya ini soal asli, cuma angkanya saya ganti-ganti. Saya lupa ganti pilihan gedenya ya. Nggak apa-apa, kita bahas. Maka biaya totalnya sama dengan total luasnya adalah 100 dikali per meternya 120.000. Nah, ketemulah 12 juta rupiah. Oke, kalian betul semua, saya yang salah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini tadi angkanya saya ganti, cuma pilihan gantinya saya lupa ganti teman-teman. Oke, sampai sini paham? Nih ya, ketemu 12 juta rupiah. Bonus ya. Betul, bonus ya. Tapi di UTBK nggak mungkin karena ada QC-nya ya, di quality control. Soalnya nggak mungkin ada yang salah. Kalau ini saya yang bikin ya. Ya namanya manusia, bukan Nabi Boy. Oke, kita lanjut soal yang terakhir ya, nomor 10 ya teman-teman ya. Gas, nomor 10. Semoga tidak salah pilihan gedenya ya. Kelas pelak. Habis itu ditampar ya. Nomor 10, silakan ya. Ini sebenarnya lebih gampang daripada yang tadi ya sebenarnya. Tapi nggak apa. Saya kasih waktu 2 menit. Nah, silakan. Nomor 10. Kak, kalau ngerjain luas persegi besar, kurangi luas persegi kecil, dikali harga bisa nggak? Nah, itu belum tentu ya. Belum tentu bisa. Karena nanti tergantung ini posisi dari gambarnya, teman-teman ya. Oke, silakan nomor 10. 70.000 like kita bahas ya. Kita sampai 70.000 like ya hari ini ya. Itu, sorry, sapi harusnya ya. Bukan ayam, saya hapus dulu. Nah, itu soalnya saya ganti tapi saya lupa. Tadi baru ngeditnya cuma setengah jam teman-teman ya. Mohon dimaklumi ya.
Mohon dimaklumi teman-teman ya. Ayamnya ini saya coret. Wes. Yang ditanya adalah sapi. Oke, silakan nomor 10 tak perbesar ya kalau nggak kelihatan ya. Ini silakan. Kak, aku boleh SS pembahasan sebelumnya nggak? Nah, biar kita saling simbiosis mutualisme, ya biar teman-teman juga menguntungkan saya. Nanti soalnya itu saya upload di YouTube, ya, lengkap dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, teman-teman subscribe YouTube kami, ya YouTube saya. Teman-teman nambah viewer juga. Teman-teman dapat ilmu gratis, saya dapat followers baru, gitu. Ya, nanti di YouTube ada. Biar kita saling menguntungkan ya, teman-teman ya. Oke, nomor 10 ada yang sudah ketemu belum? Ada yang sudah ketemu D, oke. Ini lebih gampang daripada yang tadi sebenarnya teman-teman. 70.000 like kita bahas ya. Oke. Ini baru pada ketemu ya berarti ya. 2 menit waktunya berarti. Nah itu masih normal berarti ya. Karena di PM itu satu soalnya rata-rata 2 menit. Oke, soal terakhir 70.000 like kita bahas soal yang nomor 10. Ini tanah sengketa ya kayaknya ya. Tanahnya kok aneh bentuknya. Ini tanah sengketa teman-teman ya. Kita bahas soal nomor 10. 70.000 like. Nah, sudah kita bahas ya. Di awang-awang juga ketemu. Wah, cerdas berarti ya. Di awang-awang ketemu. Oke, kita bahas teman-teman ya. Kita bahas soal yang nomor 10. Nah, nomor 10 ini kan ada dua bentuk. Sebentar. Saya ganti dulu. Bentuk yang pertama adalah jajar genjang. Ini luas 1. Ya. Bentuk yang kedua adalah segitiga. Ini luas 2. Nah, maka dari itu kita cari saja luas 1 dan luas 2, teman-teman ya. Oke, kita cari luas yang pertama. Rumusnya adalah alas kali tinggi. Ingat-ingat ya, jajar genjang ya. Alasnya adalah ini dari A ke D. Karena ini 12, maka ini juga 12. Pasti panjangnya sama. Kalau nggak sama nanti cacat ya, teman-teman ya. Ini jajar genjangnya nanti cacat kalau nggak sama. Makanya sama. Oke, berarti sudah ketemu nih. Alasnya 12. Tingginya, nah tingginya adalah 10 dari sini ke sini. 10 ketemulah 120 meter persegi. Sudah ketemu. Sekarang kita cari luas yang kedua. Segitiga setengah kali alas kali tinggi. Oke. Alas dari segitiga itu misalnya BC-nya alasnya. Ya. Karena ini 10, teman-teman perhatikan ya. Kalau ada tanda seperti ini, itu artinya panjangnya sama. Kalau ini 10, berarti ini juga 10. Oke, sudah ketemu alasnya 10. Kali tingginya. Nah, teman-teman, berarti panjang ini sama. Karena dari A ke D adalah 12, maka A ke B adalah setengahnya, 6. Oke, berarti panjang dari BD diketahui yaitu 6. Nah, sudah ketemu tingginya adalah 6. Oke. Setengah kali 10, 5 kali 6 ketemulah 30 meter persegi. Kita cari luas totalnya. 120 ditambah 30. Lah, ketemu 150 meter persegi. Ya. Kalau dijual, berarti harga jualnya adalah, ya, saya ganti warna. 150 per meternya dijual dengan harga 2 juta ya. Ini berarti tanahnya lokasinya bagus nih, per meternya 2 juta ya. Nih, per meter perseginya 2 juta. Letaknya di daerah ramai. Berarti kita kali 2 juta. Maka dia dapat uang 300 juta. Ya. Nah, karena Pak Ali ini bingung uangnya diapain, dia punya rencana ya, membeli sapi. Nah, uangnya diinvestasikan untuk ternak sapi. Satu sapinya harganya 14 juta. Maka untuk mencari banyak sapinya, ya tinggal kita bagi saja. Kan gitu ya teman-teman ya.
Tinggal kita bagi saja. Jadi banyak dari sapi maksimalnya berapa? Uangnya 300 juta, saya singkat ya. Harga sapinya adalah 14 juta. Nah, kita bagi teman-teman ya. Teman-teman ada juga yang kadang-kadang nggak bisa bagi poro gapet. 2 berarti 28. 30 kurangi 8, 28 2, sisanya 20. 1, 14. Berarti uangnya tersisa 6 juta. Nah, 6 juta nggak boleh ya. Nggak boleh buat beli sapi lagi ya. 6 juta buat beli sapi harganya 14 juta. Cuma dapat kepala sama ekornya saja ya. Maka dari itu, total maksimalnya adalah 21 juta lebih 6 juta. 21 ekor dan uangnya lebih 6 juta. Sisa uangnya adalah 6 juta rupiah. Sangat gampang sekali, teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman perbanyak latihan soal PM, semua dapat teratasi. Ya, 6 juta dapat pedet. 6 juta buat main slot saja ya. 6 juta buat main slot. Jangan teman-teman ya, untuk beli pedet katanya. Pedet. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang B. Aduh, rongkat teman-teman ya. Rongkat ya. Sampai sini paham nggak? Ya, 6 jutanya buat beli pedet. Kak, ini soal asli ya? Ini bukan soal asli ya. Ini saya adaptasi dari soal asli. Nah, soal aslinya khusus yang ikut les. Tadi ada beberapa soal asli, teman-teman. Sampai sini paham ya? Paham sampai sini? Oke, kita kasih lagu untuk yang terakhir ya, teman-teman ya. Lagu perpisahan. Rongkar. Ya. Wak, udah ya, teman-teman. Ini saya promosi yang terakhir. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau PO buku, jadi saya punya soal asli UTBK 2024. Rencana akan saya bukukan, kemungkinan jadinya pertengahan Januari ya teman-teman ya. Ini yang sudah PO buku sekitar 25 orang. Nah, karena baru cetakan pertama, maka cetakannya kami batasi. Jadi yang PO dulu, yang kami utamakan. Kak, nanti bayar dulu nggak bayar dulu. Jadi cukup isi nama, alamat, sama asal sekolah. Nanti tak masukkan grup untuk khusus PO buku ya. Isinya adalah soal asli dan prediksi 2025 beserta pembahasannya. Nanti kurang lebih ada 200 sampai 300 halaman ya. Nah, harganya kurang lebih 130.000 ya. Jadi bagi teman-teman yang mau PO bukunya bisa menghubungi WA ini. Ya. Yang bikin pembahasannya saya sendiri, teman-teman ya. Lengkap 7 subtes. Soal asli beserta prediksinya. Atau teman-teman yang mau ikut les, ada 2 paket kelas sama paket privat. Yang paket kelas ini mulainya minggu depan, teman-teman ya. Yang gelombang 1 sudah penuh, hanya 20 orang saja. Nah, yang gelombang 2 baru 5 orang. Nah, mumpung masih sedikit dimanfaatkan. Terakhir pendaftaran untuk yang gelombang 1 ini saya akhiri hari Senin jam 7 malam karena Selasanya sudah mulai. Jadwalnya yang gelombang 1 ini, tapi nanti gelombang 2 kayaknya Selasa, Jumat sama Sabtu ya. Jamnya pakai yang jam 7 sampai setengah 9 malam. Ya, biayanya adalah 350.000 pertemuan. 1 minggunya 3 kali pertemuan. Ya. Enggak, kalau yang 130.000 itu harga buku ya. Yang 130.000 itu kalau mau PO buku saja. Ya. Teman-teman yang mau mempelajari sendiri bisa PO buku. Nanti ada grup khususnya. Nah, bagi yang 50 orang pendaftar pertama, nanti saya kasih gratisi. Teman-teman boleh tanya sepuasnya di grup. Misalkan ada soal yang tidak paham, kita bahas bareng di grup. Saya buatkan video pembahasannya. Gitu ya. Jadi yang mau PO bisa menghubungi ini. Atau yang mau les juga bisa menghubungi ini. Bisa privat juga. Nah, ini yang penyakitnya kronis ya, yang nggak tahu apa-apa tentang UTBK. Ya, yang masih nol pengetahuannya. Ikut privat, nanti dijelaskan secara detail. Bisa request materi, bisa request jadwal. Ya. Satu pertemuan 90 sampai 100 menit. Kalau yang privat, karena cuma 1 orang saja, satu pertemuannya 100.000 rupiah. Ya, yang mau daftar bisa menghubungi WA ini.
Kayak gitu ya, teman-teman ya. Begitu, teman-teman dimanfaatkan karena nanti biasanya setelah live-nya aktif, saya jarang live lagi karena ini lagi liburan dan les-nya juga libur. Saya utamakan untuk live ya. Kita bagi-bagi ya. Ini sodako, nanti Januari saya nyari rezeki ya. Karena butuh uang untuk makan juga teman-teman ya. Oke, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.